Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat. Tuhan beserta dengan kita. Sebelum kita mendengarkan renungan singkat ini, mari sama-sama kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh dengan anugerah melimpah atas kami bersyukur ya Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik dalam hidup kami ya Tuhan. Di tengah situasi yang seperti ini, Engkau selalu ada di dalam hidup kami. Kami mohon tuntunan-Mu ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa itu hidup sederhana? Ada yang mengatakan hidup sederhana itu tidak mewah. Ada juga yang mengatakan hidup sederhana itu ala kadarnya. Pertanyaan yang kedua, apa sih yang menyebabkan hidup sederhana itu? Ada yang mengatakan karena dia ingin meneladani Yesus Kristus. Ada juga yang mengatakan faktor ekonomi lah yang membuat seseorang hidup sederhana, hidup ala kadarnya. Yesus sendiri mengajarkan tentang kehidupan yang sederhana melalui Matius 6 ayat 25-33. Ia mengajarkan kepada kita agar tidak menjadi khawatir akan apa yang kita makan, kita minum, dan kita pakai di tubuh kita. Ia mengambil contoh burung di udara, tidak menanam, tidak menuai, dan juga tidak menyimpan di lumbung, tetapi Allah memelihara mereka. Bunga bakung di ladang yang begitu indah, namun keesokannya binasa. Kita semua lebih daripada itu semua. Yesus Kristus menekankan tentang inti dari hidup sederhana. Pada ayat yang ke-33, di situ dikatakan bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Intinya adalah tetapi carilah dahulu. Ketika kita mencari dahulu, ketika kita menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai fokus yang pertama dan utama, maka kita akan dapat memiliki kehidupan yang sederhana. Kehidupan sederhana itu bebas daripada kekhawatiran. Kehidupan yang sederhana merupakan kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang tidak terpengaruh dengan harta benda. Ada 3 sikap batin yang dapat kita pelihara agar kita memiliki hidup yang sederhana. Sikap batin yang pertama adalah kita menyadari bahwa apa yang kita miliki berasal dari Allah. Apa yang saudara miliki dalam hidup ini? Pekerjaan. Ya, lewat pekerjaan saudara bekerja keras. Tetapi saudara perlu menyadari bahwa di balik itu semua Allah bekerja. Ketika engkau berangkat bekerja, Allah melindungimu. Dan ketika engkau tiba di kantor, Allah menerangi pikiranmu. Bahkan ketika engkau pulang, Allah juga melindungimu. Allah membantu engkau meniti karirmu. Dalam hal kesehatan, ya, tentu saja Allah bekerja di balik semuanya itu. Apa yang terjadi dalam organ tubuhmu, sistem kekebalan tubuhmu, Allah bekerja di balik itu semua. Bicara tentang pendidikan, tentu saja Allah bekerja di balik itu semua. Kecerdasan yang kau miliki berasal dari Allah. Tuhan memberkati orang tuamu agar mereka dapat membayar uang sekolahmu. Segala sesuatunya berasal dari Allah. Dan ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu berasal dari Allah, kita akan lanjut pada sikap batin yang kedua. Sikap batin yang kedua adalah kita menyadari bahwa segala apa yang kita miliki dalam pemeliharaan Allah. Jika kita meyakini bahwa Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, Allah yang melindungi kita, maka kita tidak lagi takut akan hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi takut akan kehilangan. Apa yang kau miliki dalam hidupmu? Apakah rumah yang mewah, rumah yang bagus? Ketika engkau berjalan keluar, engkau tidak lagi memikirkan tentang kehilangan, kebakaran, dan segala macam rupa kekhawatiran kita.
Ketika kita meyakini bahwa Allah berjalan bersama-sama dengan kita, kita tidak lagi khawatir tentang kecelakaan yang akan menimpa hidup kita. Kita tidak lagi khawatir tentang apa yang ada di dalam tabungan kita. Kita tidak lagi khawatir tentang masa depan kita. Sebab Tuhan Allah yang penuh kasih itu, Dia memegang hidup kita. Ketika seseorang takut kehilangan pekerjaannya, maka ia berusaha untuk menekan setiap orang yang berusaha untuk melampaui dia. Yakinlah bahwa Allah selalu ada bagi kita. Dia menjaga segala sesuatu yang Dia berikan yang berasal daripada Allah itu sendiri. Sikap batin yang ketiga, kita menyadari bahwa apa yang kita miliki dalam hidup ini harus dibagikan kepada orang lain. Bila kita memiliki rezeki lebih, kita dapat membagikan uang kita. Kita dapat membagikan harta benda kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Tentu saja, apa yang kita miliki dalam hidup ini tidak hanya uang dan harta benda. Kita dapat membagikan keahlian kita. Saudara dapat mengajarkan keterampilan tersebut kepada orang lain, sehingga orang lain dapat bekerja. Orang lain dapat mencari rezeki melalui keterampilan tersebut. Atau saudara dapat membuka lahan pekerjaan sehingga orang lain dapat bekerja. Dan dengan demikian, apa yang saudara perbuat lebih bersifat jangka panjang dan lebih meluas dan dirasakan oleh banyak orang. Jadi, untuk menjawab pertanyaan yang sebelumnya, apakah hidup sederhana itu? Hidup sederhana adalah satu kehidupan yang penuh dengan sukacita, yang fokus utama dan pertamanya adalah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan kehidupan yang tidak terpengaruh baik itu oleh kelimpahan harta benda atau uang atau hal-hal material, maupun di saat dia sedang kekurangannya. Dan menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang menyebabkan kita hidup sederhana? Hidup sederhana disebabkan karena kita ingin mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga kita tidak menjadi khawatir dan memiliki 3 sikap batiniah tersebut. Saya berharap kita semua tetap berada di dalam hidup yang sederhana, menjadikan kerajaan Allah dan kebenarannya sebagai fokus utama dan pertama kita, sehingga hidup kita tidak lagi terpengaruh oleh kelimpahan maupun kekurangan harta benda. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini tentang kesederhanaan. Kiranya Engkau menerangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup sederhana di dalam setiap aspek kehidupan kami. Tolonglah kami ya Roh Kudus, Engkau Allah penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.